Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM Masjid dan pengurus Majelis Ta'lim yang insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk mengawali dan membuka pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah, barakah dan sir surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang tayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah para almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para salihin yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus kepada para muassis, para mujahid Masjid Jamil Al-Ikhlas, senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan dalam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilkani ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa zurriyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila hadrati sultan awliya Syekh Abil Hasan Ali As-Sazili, wila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, wa usulihim wa furihim wa syaihim wa talamizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum, wila hadrati Sayyidina Khadir alaihi salam, wila hadrati Syaikhina Abdul Razak At-Tirmidzi wal Syekh Abdul Salam wal hadrati Syekh Hudori bin Hasan, wila Mbah Penjalu, wila Romo Qiyam Mustaqim bin Husain, wila Romo Qiyam Abdul Jalil Mustaqim, wila Harusi Kasbullah Al-Marzuki, wila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila Hadrati Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim asyaihim wa talamizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum, wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alaina masyaykhina muallimina wa asatizatina, wila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan mengenai sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, terkait dengan syarat sahnya yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, dan sekarang kita masih membahas tentang arkanus sholat, rukun sholat. Syarat yang kita bahas yang lalu itu yang wajib dijalankan tapi sebelum sholat ya. Nah, syarat, jadi sebelum sholat itu harus dipenuhi syarat-syarat sahnya dulu ya. Setelah sudah terpenuhi syarat-syarat sahnya sholat itu, nah baru kita setar ya memasuki pelaksanaan ibadah sholat. Masih hafal enggak syarat sahnya kemarin? Udah lupa. Iya, kita mah gampang lupa gitu ya. Tapi ya meskipun lupa, dalam prakteknya nanti tetap berjalan sesuai dengan yang telah kita bahas ya. Kemarin itu kan syarat sahnya suci dari 2 hadas ya. Kemudian suci pakaian, tempat dan badan dari najis, kemudian menutup aurat ya. Dari mana auratnya itu? Dari pusar sampai dengkul. Jadi kalau umpamanya sholat cuman pakai kolor doang ya, ketutup pusar sampai dengkul ya sah ya. Cuman sekali lagi pernah kita bahas bahwa sholat itu bukan sekedar sah, tapi juga harus ada sopan santun, ada etika ya. Kemudian yang keempat, istiqbalul kiblat, ngadep kiblat ya, selagi memang itu yakin ya. Tapi kalau enggak yakin dalam posisi atau wilayah tempat yang memang sulit untuk melacak arah kiblat, ya laksanakan saja sholatnya menghadap mana yang terasa feeling kita ya, keyakinan kita itu kenceng gitu, kuat, wah hanya ke sono nih, udah jalanin aja ya. Meskipun sebenarnya dia ngadep mana, ngadep ngetan tapi karena memang nggak ada alat ya, atau nggak ada sesuatu yang membuktikan bahwa kiblat itu ke arah sana ya, itu tentu namanya dalam situasi darurat. Itu dalam kaidah usul fikihnya ad-darurah tubihul mahzurat ya. Darurat itu bisa menyebabkan bolehnya sesuatu yang dilarang. Kalau udah darurat itu kaidah Pak, artinya rumus fikih itu seperti itu. Jadi kalau udah mentok ke sono kemari nggak bisa, ya udah apa boleh buat, yang diharamkan itu menjadi halal. Mau makan nggak ada makanan lagi dalam suatu wilayah atau tempat, dia sulit menemukan makanan yang halal. Yang ada ini semur babi. Semur apa? Semur babi, makan nggak? Makan. Cuman sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan menjaga jiwa. Kalau terasa, oh dah kayaknya cukup nih tenaga, udah. Kalau masih uplok aja berarti bukan darurat, emang doyan. Kalau itu mah ya udah kenyang masih aja simpen buat ntar sore. Itu lain lagi ceritanya. Kalau gitu itu namanya doyan ya, bukan darurat. Kemudian duhulul waktu, sudah masuk waktu. Nah itu saya ulas biar nyangkut lagi gitu ya, biar ada sinyalnya lagi. Nah kemudian rukun sholat yang lalu kita bahas sampai di ruku ya. Ruku ini nanti ada aturan mainnya Pak. Jadi tangan kita, tapak tangan ini memegang lutut dalam ruku.
bukan di bawah lutut, ada yang sampai betis dipegang. Iya, sampai betisnya dipegang. Iya, jadi lutut kita yang kita pegang, ya itu. Ya. Kan ada kan yang megang betis kan, malah ada yang di bawah lagi jempolnya dipegangin ke bawah sampai turun banget. Jadi posisinya itu kayak L gitu loh Pak, ya rek gitu. Jadi jangan terlalu miring banget, juga jangan terlalu dangak. Itu posisinya ruku, ya. Dan tumak ninah di dalam ruku. Tumak ninah itu lamanya tumak ninah nih Pak ya. Itu seukuran kita baca subhanallah. Itu udah tumak ninah. Jadi kalau umpamanya baru subhana, dia udah bangun, berarti rukunya tidak sah karena tidak tumak ninah. Apalagi baru dibang bangun, bukan subhana, baru sub doang udah bangun, nggak sah rukunya, ya otomatis sholatnya tidak sah. Kemudian yang keenam sekarang, al-i'tidal ma'a tumak ninah. I'tidal bangun tuh dari ruku berdiri tegak. Nah itu namanya i'tidal Pak. Ya, jangan nggak berdiri tegak kecuali memang yang udah bongkok. Ya itu dimaklumin dah, jangan dipaksain. Ya kan kretek begini ntar malah repot ya kan. Jadi kalau memang dia masih bisa tegak ya tegak. Nah, tegak itu tumanina. Seukuran paling minim, paling cepat baca subhanallah. Langsung nanti baru dia turun sujud. Ya. Yang ketujuh, as-sujudu marrataini ma'at tumanina. Sujud. Nah, ini sujud ya. Sujud ini kan di antara kita ya, ada yang turun tangannya dulu, ya kan, baru kemudian dua dengkul, dua lututnya nyusul, ngiringin, ya. Ada juga yang turun dengkulnya dulu, ya kan, baru tangan. Ini yang benar yang mana? Hah? Dua-duanya ya. Iya, iya, yang betul ya dua-duanya. Ya, betul dua-duanya. Itu masih dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i Pak. Dua model itu tadi, turun sujud itu. Jadi nggak usah kita perselisihkan, kita besar-besarin. Yang boleh kita perselisihkan dan kita cegah yang turun palanya dulu. Ya itu, bilangin itu, jangan sering-sering begitu. Ya kan ntar lo nyungsep, ya kan, patah tulang leher lo. Iya. Jangan pala dulu ya, di antara tadi antara tangan duluan atau lutut duluan. Cuman dari dua cara itu ya, itu yang abdul turun kaki atau dengkulnya duluan, baru kemudian tangan. Itu ya, apalagi yang memang fisiknya agak-agak lemah atau udah tua, itu kan kalau tangannya duluan bisa jadi dia sempoyongan kan. Iya, tapi tetap pada intinya mana yang terasa lebih nyaman gitu ya, karena kan itu berpengaruh dengan apa namanya fisik kita ya kan. Bagaimana ada yang fisiknya terasa kaku kan, pegel, enaknya sama dia tuh kayaknya lutut duluan, dengkul duluan, ya udah silakan. Enggak, kalau gua mah kayaknya enakan tangan, ya udah silakan. Yang penting itu tadi, jangan pala duluan. Iya, ngerinya nyungsrum. Nah itu sujud tuh. Nah kemudian ketika sujud ya, tangan ini buat lelaki ya, tangan kita itu begini Pak. Lagi ndakom. Iya, itu. Nabi pernah melihat ada yang kamu sholat jangan kayak binatang lagi ndakom. Ya kan diangkat iniannya gitu. Kecuali memang perempuan, kalau perempuan memang seperti itu Pak. Ya, ini yang buat perempuan dipraktekin buat laki. Yang laki buat perempuan. Ya, nah itu dalam sujud ya. Kemudian itu posisi tangan. Kemudian posisi kaki. Ini juga yang banyak yang salah Pak. Posisi kaki, terutama bagian telapak dan jari, ya, itu mesti ditekuk, ya. Jadi posisinya gini loh Pak tuh, ya. Praktekin pengaji biar danta. Nah, begitu.
ya ditekuk itunya. Karena itu anggota sujud namanya, ya. Jadi anggota sujud itu kening, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki berikut jarinya yang ditekuk. Kan banyak yang begini aja kan, malah ada dianggapin jemplang begini, iya kan? Iya, itu nggak sah sujudnya loh. Iya, ya kalau sujudnya yang nggak sah ya otomatis sholatnya nggak sah. Tuh. Kecuali, nah itu kalau udah bahasanya kecuali berarti dia lagi sakit. Ya begitu ditekuk, waduh. Ya kan mungkin asam uratnya, ya kan? Iya, asam uratnya lagi tinggi kan bagian-bagian itu emang ngebet biasanya ya sakit kalau ditekuk atau bergerak itu. Nah, itu nggak apa-apa. Ya kan, tapi kalau situasinya atau keadaan kondisinya normal, sehat, itu mesti ditekuk begitu Pak. Ya, jangan nggak ditekuk, nggak sah sujudnya. Ini banyak loh kita yang sholatnya ya kayak tadi sujudnya itu, ya nggak ditekuk dua jari. Jadi posisi jari semuanya ketika kita sujud itu ke arah kiblat. Ya, kecuali sekali lagi itu sah karena sakit, ya. Ma'at tumaknina itu dua kali tadi sujudnya ya. Ma'at tumaknina bersama tumaknina. Ya, jadi sujudnya paling minim, paling cepat baca subhanallah. Yang afdol subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ruku tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Umpamanya terbalik ya. Yang tasbih buat sujud dia buat ruku, yang buat ruku dia buat sujud. Ya kan ini sholat blingsatan banget ini. Bagaimana itu sah nggak? Sah ya. Orang nggak baca juga sah kok. Nggak baca tasbih itu sah. Karena kan itu nanti hukumnya apa? Sunnah. Baca tasbih itu hukumnya sunnah. Ya cuman ibaratnya kalau kita makan kagak ada launya Pak. Bagaimana makan nasi doang? Kan yang enak sumrah pakai lau, apalagi ada lalap sambal, ya kan? Iya ada sayur asem, ya sambal terasi, ya kan alatnya jengkol muda, kalau enggak jengkol bewek, ya jadi kesono-sono kita ngaji. Iya, iya. Pernah ada apa? Ya orang sholat itu kosong Pak dari tasbih itu, polos aja gitu apa adanya. Itu ditegur oleh Nabi, ulang sholat kamu, sholat apaan kayak gitu. Ya, ini Nabi menganjurkan seperti ini bukan berarti bertasbih hukumnya wajib, tapi ya itu tadi ya perumpamannya seperti lau makan bagaimana nggak ada launya kan begitu. Jadi kurang semangat, kurang gairah. Nah, supaya bersemangat ya istilahnya dalam hal ini supaya berbobot sholatnya itu ya diisi dengan bacaan tasbih. Jadi ketika tasbihnya terbalik, sujud buat ruku, ruku buat sujud sah-sah saja. Gitu ya. Nah, kemudian mungkin kok apa bacaan tasbihnya beda ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu dalam ruku. Kemudian dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kenapa ya beda a'la dan azim di situ. Karena posisi ruku ya kita pakai azim karena kita belum merundukkan sekujur badan kita kepada Allah. Masih dalam posisi pertengahan Pak. Ya, ketika kita posisi pertengahan maka bertasbihnya kepada Allah itu dengan subhana rabbiyal azim. Allah maha agung. Tapi ketika kita sujud kan total udah tuh. Badan kita benar-benar kita hinakan Pak. Posisi sujud itu kan kita menghinakan diri. Ya, cuman kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ketika kita menghinakan diri, merendahkan diri secara total tapi kepada Allah. Justru pada saat itu derajat kita naik Pak tinggi. Melesat. Yes. Itu kalau sama Allah. Tapi kalau kepada manusia apa hukumnya? Gak boleh, haram. Kita paling banter dibolehkan, hormat sama orang, termasuk guru, orang tua, siapa yang lebih tua, sepuh atau siapapun, itu seperti dalam ruku. Itu aja yang boleh. Kalau melebihi kayak ruku,
melebihi rukun nunduknya sama orang, hormat ke orang, ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah berlebihan. Yang berlebihan dalam merendah itu cuma boleh kepada Allah. Kayak orang Jepang itu kan gitu. Kita kan kadang-kadang juga kalau ketemu yang lebih tua, guru atau siapa ya, kan kita begini itu nggak apa-apa. Ini dalam lingkaran mazhab Ahlus Sunnah wal. Tapi kalau dalam Wahabi nggak boleh Pak. Kalau Wahabi itu begitu musyrik katanya. Kita hormat sama orang begini musyrik. Makanya mereka itu gedeg banget kalau ngeliat kita itu salaman, cium tangan, sama orang tua, sama guru itu menurut mereka musyrik katanya. Ya, dengan dalil Nabi pernah mau dicium tangannya oleh sahabat, beliau tarik. Tuh, alasannya itu. Menurut pemahaman Wahabi, karena itu musyrik namanya kita, menyekutukan Allah. Tuh. Nah kita Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Hadis mengenai Nabi ya ketika mau dicium tangannya ditarik, nggak mau gitu ya. Lihat lagi hadis yang lain. Karena hadis bukan itu doang atu. Orang Wahabi kan begitu nemu dapat hadis atu sepotong aja kadang-kadang udah reak-reak, oh ini sesat, ini musyrik, ya. Ini nggak boleh bid'ah neraka. La ilaha illallah. Emang hadis itu doang. Ya. Buka ada hadis Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas. Apa namanya? Sepupunya Nabi, ya sama seperti Sayyidina Ali, cuman ini lewat jalur Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas bertemu Rasulullah, Ibnu Abbas mencium tangan Rasulullah dan Rasulullah tidak menarik. Ya. Artinya mau beliau dicium tangannya bolak-balik oleh Ibnu Abbas. Nah berdasarkan hadis ini bahwa mencium tangan ulama, orang-orang soleh itu hukumnya justru sunnah. Ya, sunnah bukan musyrik. Masa cium tangan musyrik? Nah, kita tiap hari musyrik mulu cium tangan sama orang tua, ya kan sama guru sama siapa orang-orang yang lebih tua. Itu nggak benar. Mengenai tadi Nabi menarik tangan yang nggak mau dicium, itu bukan maknanya musyrik, dilarang bukan. Itu maknanya tawadunya Nabi. Gitu loh, ya. Saking rendah hatinya Nabi nggak mau dicium tangannya. Gitu, ya. Tapi dalam sisi yang lain yang tadi mau menunjukkan bahwa menghormati, mencium orang-orang soleh, tangan orang soleh, ulama, itu hukumnya sunnah. Karena itu bagian adab, etika. Adab dan etika itu penting, gitu loh. Ya, orang ilmunya nggak bakalan bisa manfaat, nggak bakalan bisa berkah. Kalau dia nggak punya adab, nggak punya etika kepada orang soleh, kepada ulama, kepada guru, nggak bakalan bisa. Karena ilmu manfaat, ilmu berkah itu diprioritaskan oleh Allah buat orang yang beradab. Bukan orang yang cerdas. Bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan. Tapi yang sopan santunnya sangat luar biasa. Itu nanti yang dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Nah, kita lanjut lagi ya. Kemudian al-julus baina sajdataini ma'at tuma'ninah. Duduk, ini rukun yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Ma'at tuma'ninah, berikut tuma'ninah. Ya, diam, tenang sebentar. Bacaannya bagaimana? Bacaannya? Rabbik pilih, warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa di antara dua sujud itu udah komplit semua, urusan rezeki, urusan segala-galanya ada di situ. Ya. Makanya Wahabi sekali lagi, Wahabi lagi biar kita paham gitu loh Pak. Emang dia mulu yang bikin kerok. Biang kerok. Ya kan? Makanya kita ngapain habis sholat, ya kan? Kita pada doa lagi bareng-bareng, mau ngapain tadi? Udah. Di dalam sholat udah cukup. Itu loh Pak. Sama mereka juga berhujat tentang tahlil kulhu itu Pak. Kan udah ada sholat jenazah. Ngapain kita tambah-tambahin pakai segala kulhu. Ya kan pakai segala tahlil, yasinan. Bikin ribet aja. Itu kata mereka. Namanya kelompok sengke Pak.
Ya kan? Iya. Nah kita kan nggak seperti itu Pak, logikanya nggak seperti itu. Kita punya logika lain, ya. Ketika kita makan, sebetulnya Pak, makan kita sepiring itu cukup nggak? Kalau kita makan Pak, sepiring itu nasi cukup nggak? Ya tergantung sih. Tergantung lah. Ya cuman standar umum itu makan sepiring udah cukup ya memberikan energi buat kita. Tapi andai kata kita nambah, boleh nggak? Nah itu doang udah loh gitu doang. Sebetulnya kita dalam sholat emang udah cukup Pak karena doa udah termuat semua dalam sholat kita itu. Cuman istilahnya kayak seperti makan tadi kita mau nambah boleh nggak? Boleh gitu ya kan. Yang penting kita tahu ukurannya, tahu kadarnya. Apalagi kalau umpamanya berjamaah gitu kan, mimpin doa, ya tahu Pak, tahu sikon lah begitu. Jangan doa sampai sampai sebuku, sampai sekitab dibaca semua. Akhirnya ujung-ujungnya yang ngaminin bagaimana? Ya pada ngambul aminnya, ya kan? Atau kan amin ngambul, begitu amin, amin, amin. Ya kan jadi ngambul aminnya sekaligus ngingetin lo udahlah ya kan tangan gue udah ngampleh ya ini kelamaan iya masih ayo aja ya nah gitu ya jadi kita dalam duduk di antara dua sujud ini kita disunahkan membaca doa-doa itu Robbi pilih warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan mengenai tadi sujud ya Pak ya, sujud nih. Itu ada hadis yang menceritakan bahwa posisi hamba yang paling terdekat dengan Allah adalah ketika sujud. Ya, ketika sujud. Maka Pak aksiru du'a fi kata Nabi. Perbanyaklah berdoa di dalam sujud itu. Jadi setelah tasbih kita diperbolehkan menambahkan doa yang ya pertama doa yang afdal itu adalah doa maksur Pak. Doa maksur itu doa yang dari Nabi atau dari para sahabat ya atau boleh doa dari para ulama-ulama guru-guru kita. Nah kalau banyak kita bikin sendiri doanya silakan ya pakai bahasa Indonesia jangan dulu pakai bahasa Arab kalau mau pakai bahasa Indonesia ntar selesai sholat boleh ya kan tapi kalau dalam sholat semuanya mesti pakai bahasa Arab. Gua kagak bisa bahasa Arab. Getarin doa itu dengan bahasa kita tapi di dalam hati. Nah, gitu Pak. Ya, tahu kan? Jadi begitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kita ingin mengungkapkan ya doa tapi dengan bahasa Arab nggak bisa, pakainya bahasa kita tapi di dalam hati. Ntar Allah itu dengar ya. Mana sih pakai nanya emang ntar Allah denger ya dengerlah Allah itu apa yang tersirat melintas di relung hati kita yang paling dalam itu Allah denger yang semut jatuh deblung itu Allah denger kita denger kagak agak denger kan semut jatuh Allah denger semut kan jatuh ada suaranya enggak buat kita ya enggak ada suaranya tapi bagi Allah Pak itu ada suaranya kedengeran semut jatuh blok. Itu Allah. Jadi kita ungkapkan dalam hati terserah ya. Kita kan kadang-kadang namanya orang hidup kan sedang menghadapi masalah apa pengen supaya selesai, supaya enteng, supaya mulus dan sebagainya. Ungkapkan dalam hati. Itu kalau kitanya berdoanya dalam sholat. Jadi salah satu posisi doa yang mustajab adalah ketika kita sedang sujud. Memang yang paling aman kita tuh sujudnya dalam sholat kita sendiri, sholat sunnah apa gitu. Kalau kita berjamaah kan terbatas. Ya kan kita pertama ya kita makmum harus ngikutin imam. Ya jangan sampai imam udah kemana tahu kita lagi uplok aja berdoa. Begitu bangun lah sepi udah. Udah bubar lagian. Soalnya katanya waktu ngaji doa yang mustajab itu diantaranya dalam sujud gua praktekin. Nah yang ngajinya ngantuk kali. Ya kan dengernya cuma gitu doang kan dijelasin apa rinci ya. Iya kan kayak gini kan rinci namanya. Jadi kalau kita berjamaah sebagai makmum
patokan pertama kan kita harus ngikutin imam. Jadi kalau imamnya bangun dari sujud ya kita bangun. Nggak, kalau kita nggak bangun nanti malah batal. Tapi gue pengen doa dalam sujud ya udah tadi sholat sunnah aja di badiah. Nah silakan tuh di badiah ada tuh. Ya kan kita badiah isya nih. Nah, sujud, ungkapin doa ya. Kalau pengen ngapain yang doa-doa yang udah hafal aja ya. Kalau umpamanya mau pakai bahasa Indonesia ya di hati ya. Ya silakan dah tuh ungkapin sampai subuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa harus sendirian kok. Nggak terikat ya kan asal kuat aja. Iya. Jadi posisi sujud itu. Jadi posisi sujud itu memang ya secara fisik aja kan kelihatan. Betapa kita merendah, merunduk. Dan itu hanya kita lakukan kepada Allah. Kalau kepada Allah ngapain kita dibayar berapa juga nggak mau. Lu sujud di depan gua kasih 1 M nih. Mau? Mau nggak Pak? 1 M-nya boleh diambil. Habis itu udah belicir aja udah kabur. Tinggal. Ngapain sujud sama manusia? Iya kan? Itu hanya khusus kepada Allah. Ya. Cuman ya di balik itu Pak, ya di balik sujud sebagai posisi terdekat hamba karena dan semestinya ya kita dalam sujud itu merasakan gitu loh Pak. Ya, artinya dikondisikan hati kita, batin kita ya Allah. Betapa rendahnya aku, betapa hinanya aku, betapa lemahnya aku. Aku lakukan ini semua hanya untuk Engkau ya Allah. Gitu Pak. Kondisikan seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah ya apa yang kita ungkapkan berupa doa di dalam sujud kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi badan Pak ya, posisi badan. Jadi mengenai doa mustajab itu kan Allah membuka apa peluang banyak Pak. Ada dari posisi badan, ada dari posisi waktu, ada dari posisi tempat, ada dari posisi benda. Ini dalam Ahlus Sunnah begitu Pak. Doa mustajab dalam sujud. Dalam tempat masjid ya Ka'bah ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi khususnya Raudhah, kemudian makam Nabi Ibrahim, Hijir Ismail ya Jabal Nur, banyak itu ya Jabal Rahmah, itu tempat-tempat mustajab ya. Nah, itu tempat termasuk adalah makam para nabi, para wali, para ulama dan orang-orang soleh. Itu. Ya, jadi kita tinggal pilih yang mana itu supaya doa kita mustajab. Dari sisi cuaca, Pak. Ya. Ketika turun hujan, itu termasuk doa mustajab. Kalau turun hujan, hujan lagi gitu. Bukan berdoa malah deh. Hujan lagi kagak jadi dah gua. Tuh, kita salah mulu ya. Iya, mestinya kita kesempatan nih berdoa. Begitu turun hujan minta kepada Allah. Ya Allah berikan kepada saya rezeki, turunkan rezeki pada saya sebanyak turunnya air hujan. Begitu jangan deh. Ya, iya itu ada tuh. Terus apa lagi dari sisi apa? Ya dari sisi waktu tuh tengah malam ya tahajud tuh ya tengah malam. Banyak dah pokoknya ya kalau diurai itu banyak banget. Cuman dari semua itu Sayyidina Ali pernah ditanya Pak. Ya oleh Nabi, Ali menurut kamu waktu, tempat atau apa saja, mana yang paling cepat doa kita didengar oleh Allah? Jawab Sayyidina Ali, ketika hati kita menghadirkan Allah. Itu ya artinya ketika kita mau ke Mekah pengen doa di sana duitnya kagak kejauhan ya haji umroh hampir sama harganya mahal dah. Kita pengen ke makam wali pakai ongkos juga banyak dah ya agak sulit buat kita. Nah kita gampang aja Pak, kapanpun dimanapun kita berada hadirkan Allah dalam jiwa kita. Pada saat itu silakan getarin hati minta kepada Allah.
maka Allah akan mendengar. Nah, jadi Sayyidina Ali ini memberikan penjelasan ke dalam gitu Pak. Ketika kita sulit bergerak ke sono kemari, mencari waktu yang tepat, mencari posisi yang tepat, nah itulah. Hadirkan aja Allah. Maksudnya hadirkan Allah tuh ingat benar-benar Allah sedang berada di dalam diri kita. Nah, pada saat itu silakan berdoa kepada Allah. Itu pun lebih tajam, bahkan lebih tajam ketika kita di depan Ka'bah. Iya, kadang-kadang di depan Ka'bah juga kan nggak konsen. Ya kan bisa jadi nah. Ya kan dia ingat yang di kampung, ingat yang di rumah, ya kan ingat tadi apa di pesawat, ya kan ingat tadi di bandara, ya kan bisa aja Pak. Ya orang itu nggak selamanya melihat Ka'bah itu langsung spontan dia merasa apa khusyuk begitu Pak, itu belum tentu. Karena kan kembalinya ke hati orang itu bagaimana, ya. Nah kita lanjutin lagi. Kemudian yang ke-9 al-julusul akhir, duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Itu termasuk rukun daripada sholat. Posisinya bagaimana yang seperti itu ya, kita pelencok begitu ya. Nah kalau posisi duduknya seperti tasyahud awal boleh nggak? Boleh ya. Nah kalau posisi duduknya bersila boleh nggak? Boleh. Kalau memang posisi yang tadi nggak bisa sakit, ngebut, ngenul atau bagaimana, ya carilah posisi duduk yang nyaman. Tapi kalau kita sehat-sehat aja normal gitu Pak, ya udah duduknya harus yang sudah dicontohkan oleh Nabi seperti yang kita laksanakan dalam sholat ya. Kemudian yang ke-10 at-tasyahhud fil julusil akhir, yaitu membaca kalimat tasyahud fil julusil akhir di duduk terakhir ya. Tasyahud itu kita baca syahadat dari mulai dari at-tahiyyatul. Nah ini juga banyak yang salah Pak ya. At-tahiyyat nih coba Bapak saudara-saudara semuanya kita teliti ya, at-tahiyyat kita itu ya, itu nanti di dalam kitab Sulam Taufik itu ada rincian Pak syarat sahnya tahiyat. Ya, jadi masing-masing ada rinciannya lagi Pak. Jadi ketika kita baca at-tahiyyatul, bukan at-tahiyatul, at-tahiy, iyanya ditasdid Pak. Ya, disentak gitu. Digentak. At-tahiy. Nah, gitu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tasdidnya tahiyat. Kalau tahiyatnya tasdidnya enggak ada, enggak disentak pahi, maka tidak sah tasyahudnya. Waduh, Pak. Ya, gua ngaji jadi banyak salah kayaknya ini. Nah itu pentingnya ngaji, kalau kita udah tahu salah kan kita rapi. Coba kalau kita nggak ngaji, perasaan kita bener aja. Makanya nanti di akhirat di padang mahsyar, kalau kata orang Pulau Kubang banyak yang nyamos. Oh nyamos dulu. Ya kan maksudnya nyamos. Baru dengar kali ya, itu bahasa Betawi kan. Nyamos itu nyesel gitu loh. Nyesel banget nyamos itu. Iya, perasaan dia sorga udah gue sholat gue udah mantep banget. Ya kan, 5 waktu berjamaah terus belum rawatibnya. Gak ada yang gue tinggal, pokoknya gue ahlul jannah. Ya kan, iya nanti kalau gue mati gak usah ditanyain yang ahlul khair, gak usah, gue udah khair. Oh khair mana? Abang khair. Iya. Gak taunya nanti Pak, sholat kan semuanya dihisab itu kan bukan harta aja Pak, ibadah kita dihisab atu-atu. Sholat itu mulai kita dari balik ya setar sampai kita mati diperiksa Pak, tiap waktu sholat itu. Johor hari ini, bulan ini, tahun ini diperiksa. Maghribnya semua diperiksa, rapi enggak. Makanya lama hisab itu Pak nanti. Itu baru sholat belum yang lain. Iya kan? Ya Allah ya Rasulullah, kalau kita kagak ngaji kayak gini Pak, ya itu tadi saya bilang kita akan selalu merasa benar. Padahal dikorek-korek salahnya banyak. Iya, ya itu baru satu sholat, baru di tahiyat, belum di yang lainnya, belum di fatihahnya. Ya kan belum tadi yang rukunya megang jempol.
Ya kan? Banyak banget Pak. Ya Allah. Ya, jadi kalau orang kalau nggak ngaji itu rentan salah Pak. Meskipun benar dianggap salah. Itu ya. Nah ini ya alhamdulillah kita dengan ngaji begini kita rapiin dikit-dikit. Jadi tahiyat hi-nya itu tasdidnya nggak dibaca cuman atahiyatul. Ya kan selalu aja bacanya datar begitu. Tasawufnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah ya berarti dianggap tidak sholat. Berdosa enggak? Dosa. Nah kita udah berapa kali sholat? Udah berapa tahun? Berarti dianggap enggak sholat. Bagaimana ini kita? Bagaimana ini Pak kalau udah begini? Setelah ini kita tahu, terus mau bagaimana? Ya udah tahu, taubat. Allah kan enggak kejam Pak. Ya kan? Solusinya kita istighfar, taubat. Makanya kita hidup ini suruh banyak istighfar tuh begitu. Bukan istighfar istilahnya. Istighfar taubat. Perasaan gue hari ini gue kagak ngerjain dosa. Tuh suka ada perasaan gue gak ngerjain maksiat hari ini. Ya emang maksiat dosa apa aja sih kan banyak Pak. Gue kagak mukul orang. Emang dosa mukul orang doang. Gue kagak begal. Emang begal doang. Gue gak judi. Emang judi doang dosa. Ya kan? Orang tadi tahiyat dan salah itu dosa. Ya kan? Iya. Ya, di takbiratul ihram juga kadang-kadang salah. Ya kan? Allahu akbarnya salah. Ya. Allahu akbar. Nya dipanjangin. Allahu akbar. Kok barnya yang dipanjangin? Ya kan? Ada lagi Allahu akbar. Kok hanya dipanjangin? Salah. Ya kan? Iya kita baru kalau dibuka-buka apa ditelusurin kesalahan kita baru di sholat. Mungkin baru di bagian-bagian luarnya aja udah banyak yang salah. Belum bagian dalamnya ntar dikorek Pak. Tuh ya. Makanya kalau kita sholat jangan tegere-gere. Langsung kabur aja. Istighfar kan pernah saya bilang. Orang habis main judi terus istighfar. Cakep. Ya kan? Dan wajar kan? Orang habis maki-maki. Orang habis mukul orang lain secara zolim. Pokoknya ketika kita habis maksiat kita istighfar. Kok habis sholat kita istighfar? Coba kenapa? Istighfar yang mana ini? Kan di situ juga banyak yang belum paham kan? Kita habis sholat astagfirullahaladzim. Istighfarin sholat kita. Yang bisa jadi itu tadi. Banyak yang salah. Kalau nggak luarnya ya dalamnya. Ya kadang-kadang luar dalam. Udah tahiyatnya salah, fatihahnya salah. Udah gitu hatinya melayang kemana aja lagi sholat. Kan berarti luar dalam kan kesalahan kita. Itu kita istighfarnya. Itu loh Pak. Ya. Nah dengan istighfarin sholat kita yang cacat, yang banyak kekurangan, nah nanti sholat itu akan disterilkan oleh Allah menjadi bening, menjadi bersih. Nah sholat yang bersih, yang bening itulah nanti yang akan menggempur dosa-dosa kita yang lain di luar sholat. Begitu Pak. Jadi nggak langsung kita istighfar tuh untuk dosa-dosa yang tadi, yang kemarin. Bukan, yang sholat. Karena sholat itu pekerjaan yang paling tinggi Pak. Ya, sehingga tidak ada dispensasi keringanan siapapun kita. Separah apapun kita sakit tetap nggak wajib sholat Pak. Wajib sholat kan. Puasa boleh ngasoh? Boleh ngasoh. Tuh. Haji ya kan. Dadakan besok mau berangkat hari ini kita umat penyakitnya yang berat. Jadi nggak kira-kira? Dibatalin dulu bisa nggak? Bisa. Ditunda dulu, dipending dulu. Tapi sholat nggak bisa Pak. Ya selagi kita masih bernapas, akal masih berjalan normal, wajib sholat. Karena tuntutan sholat ini sangat berat dan sangat besar Pak. Makanya kita harus teliti. Ya dari sekian ibadah rukun sholat, rukun Islam, sholat itu yang harus kita fokus Pak. Kita kadang-kadang fokus di haji. Ya kan padahal haji buat yang mampu doang. Sholat. Orang kalau sholatnya beres, ibadah yang lain juga beres Pak.
Tapi kalau sholatnya nggak beres, yang lain juga nggak bakalan beres. Itu hadisnya sahih. Ya, kata Nabi, ya, iza saluhatis sholah, saluha amalu kullu. Itu awaluma yuhasabu yaumal qiyamah. Lengkapnya itu. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat sholat, Pak. Bukan haji, bukan puasa, bukan zakat. Sholat. Ya, iza saluhat, apabila sholatnya beres, saluhal a'malu kulluh, maka amal yang lain ngikut beres. Wa iza pasadat, pasadal amalu kulluh. Apabila sholatnya nggak beres, rusak, kacau, maka amal ibadah yang lain juga rusak, kacau semua, Pak. Jadi sholat menentukan ibadah yang lain. Maka kita harus pelajarin terus, selamin terus sholat itu luar dalam, Pak. Dikit-dikit pelan-pelan ya. Kita ajiin insya Allah dengan kita paham nanti ya kita akan bisa sholat ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bil julusil akhir. Wallahu a'lam bisawab. Nah dulu dah, nanti kita lanjutin lagi. Tinggal 3 biji lagi, tanggung banget, biarin. Ya, nanti kalau kita larin panjang lagi lama, Pak. Ya udah, mudah-mudahan bisa dipahamin ya Pak ya, manfaat ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita sehingga sholat kita ke depan makin rapi, makin bagus, makin disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanal karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.